Peristiwa inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu peristiwa penaklukan kota Mekah di tahun 8 Hijriah. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta 10.000 orang muslimin bergerak menuju Mekah, kota kelahiran mereka, untuk mengembalikannya sebagai kota bagi orang-orang yang beriman. Dalam peristiwa ini tidak terjadi sedikit pun pertumpahan darah. Pihak Quraisy Mekah saat itu benar-benar tak sanggup melakukan perlawanan. Inilah yang membuat Hindun binti Utbah bersama sang suami, yakni Abu Sufyan bin Al-Harb, dengan sukarela membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta mengimani Islam sebagai agama mereka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika muslimin sudah masuk kota Mekah, dan di saat itulah kemudian tidak ada lagi kebesaran yang selama ini dibanggakan, karena ukuran para pembesar seperti Hindun, ukurannya adalah siapa yang benar, dia yang menang. Jadi kalau tidak besar, tidak menang, berarti tidak benar. Ini walaupun ukuran yang salah, tapi ini ukuran para pembesar. Buat di mata mereka yang menang, yang besar, yang berkuasa itu yang benar. Padahal kebenaran tidak selalu diukur dengan itu. Maka ketika Rasulullah SAW masuk kota Mekah dan berhasil menguasai Mekah, maka di mata mereka itu yang benar. Maka kemudian disitulah dia menyatakan diri masuk Islam, dan nanti tentu akan mendapatkan ilmu dari Nabi dan mengubah pola pikir yang salah. Tapi hal itu tidak berlaku pada Safwan bin Umayyah dan Ikrimah bin Abu Jahal. Mereka menjadi satu-satunya kelompok Quraisy yang melakukan perlawanan terhadap pasukan Muslim. Ya ahla Makkah, inna ji'nakum wa la narghabu fi qitalikum. Faslimu taslamu, la nuriqu dima'ana wa la nuriqu dima'akum. فنرجع وأنتم تسلموا. أنت تعلم يا عكرمة أني لم آتي لكي أرجع، فأطعني وأعلن إسلامك كي لا نريق الدماء. ما بيننا وبينكم إلا الختان. Mereka berhadapan dengan kelompok pasukan yang dipimpin oleh sahabat mereka, Khalid bin Walid. Namun usahanya dalam melakukan perlawanan lagi-lagi tak membuahkan hasil. Upaya mereka dengan mudah dikalahkan oleh pasukan sang pemilik pedang Allah yang terkudus. Saat muslimin berhasil menguasai kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan 10 orang kafir Quraisy yang halal untuk dibunuh. Termasuk diantaranya Safwan bin Umayyah dan Ikrimah bin Abu Jahal. Mengetahui kabar tersebut, Safwan dan Ikrimah langsung melarikan diri meninggalkan Mekah. أفعل ما أشاء. حسنا، لأهاجرن إلى الحبشة. Namun upaya pelarian Safwan berhasil dicegah oleh Umair bin Wahab, sahabat Safwan yang lebih dahulu memeluk Islam. ماذا قال لك محمد يا عمير؟ ما ترغبين في سماعه يا أخي؟ حقا؟ أروي لي ماذا قلت؟ قلت له صفوان سيد في قومه، قد فر هاربا من مكة وهو يطلب منك الأمان. ماذا قال؟ قال هو آمن، لن يقتله أحد ولن يلحق به أحد، بل هذه عمامته التي دخل بها إلى مكة كي يعرف القوم بها أمنه. امضي وراء صفوان يا عمير، وعد به إلى هنا وقل له ماذا حدث مع النبي. هيا بسرعة أرجوك.
سأمضي للتو ولن أعود إلا به فاطمئن. Begitu pula pada Ikrimah bin Abu Jahal, walaupun ia sempat melarikan diri hingga ke tepian Laut Merah. Ikrimah demikian. Ikrimah justru diancam oleh Nabi SAW, satu dari beberapa nama yang dinyatakan halal darahnya dimanapun dia berada. Ini menunjukkan betapa jahatnya Ikrimah putra Abu Jahal itu. Tapi kemudian begitu dia lari menyelamatkan diri, sudah tidak ada lagi tempat yang aman buat dia di kota Mekah. Saat itu Ikrimah lah yang juga merasakan hidayah itu, karena saat dia mengendarai di lautan, maka kemudian badai besar dan sampai dia berdoa, kalau aku selamat maka aku akan masuk Islam. Setelah nanti dia masuk Islam, dibawa ke Nabi. Begitu masuk Islam aman, sudah mukmin, sudah bersyahadat. Momentum penaklukan kota Mekah telah menghantarkan hidayah bagi 3 orang putra-putri kafir Quraisy yang kemudian hidup menjadi seorang muslim sejati. Sofwan yang pernah bersumpah bahwa waktu 4 bulan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpikir. Hingga akhirnya kelembutan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membuka pintu hati Sofwan untuk menerima hidayah. Ya kaum, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kebencian Sofwan terhadap Islam benar-benar lenyap, tak berbekas. Dan kita bisa melihat bahwa orang-orang yang mendapatkan hidayah, apalagi dia merasakan betul bahwa ini adalah sesuatu yang sangat agung dan sangat mulia. Itulah Hindun dengan suaminya Abu Sufyan, Ikrimah putra Abu Jahal, Sofwan bin Umayyah, atau siapapun, maka mereka akan selalu mempertahankan hingga di ujung usianya. Maka dari itulah, maka siapapun yang telah mendapatkan hidayah, mari kita pegang teguh itu. Rasakan itu sebagai sebuah kenikmatan yang paling mahal dalam kehidupan kita. Jangan pernah melepasnya lagi. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dihargai oleh sebesar dunia ini sekalipun. Kalau kita merasakan harta adalah kenikmatan, keluarga adalah kenikmatan, jabatan adalah kenikmatan, kesehatan adalah kenikmatan, tapi tidak ada kenikmatan yang melebihi besarnya hidayah yang ada dalam diri dan kehidupan kita. Bahkan ia kini termasuk dalam barisan pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi menebus kesalahan di masa lalunya, Sofwan terus melibatkan diri di berbagai momen jihad. Ia menetap di Mekah, menjaga kesucian kota tersebut sambil menebarkan kebaikan hingga akhir hayatnya. Demikian halnya dengan Ikrimah, ia pun tak pernah melewatkan momen jihad. Bahkan hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan kekhalifahan diteruskan Abu Bakar As-Siddiq. Jiwa, raga, serta harta rela ia berikan demi tegaknya Islam di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang Yarmuk menjadi pembuktian kesungguhan Ikrimah dalam membela Islam. Di perang ini, Ikrimah rela menggadaikan nyawanya demi agama yang dicintainya.